Dan kalau saudara perhatikan selama sebulan ini, ada beberapa kata kunci yang hari ini saya mau kita persekutukan bersama-sama. Haleluya. Apa kata kuncinya? Minimal ada 4 atau 5 atau 6. Ya pokoknya lihat aja nanti. Tapi beberapa yang saya catat adalah saudara, pertama kalau saya sebutkan kata ini saudara pasti ingat. Pertama, pembicaraan Allah yang saya rasa paling kuat selama sebulan ini. Pertama adalah kata kuncinya poros. Siapa yang ingat? Nah, saudara. Itu yang nggak angkat tangan nggak ingat ya? Poros. Itu salah satu hal yang paling berbicara bagi kita. Paling ditekankan oleh Tuhan masalah poros. Ya. Saya sebutkan seluruhnya dulu ya. Saya harap saudara-saudara ingat mereviewnya. Kata kunci yang kedua selama sebulan ini yang Tuhan bicarakan kepada kita, yang saya rasa paling kuat berbicara adalah kata sekatan. Coba yang tahu itu? Nggak ada yang tahu, puji Tuhan. Haleluya. Sekatan bicara tentang setiap dosa dan kesalahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan akan membangun sekatan antara kita dengan Tuhan yang mengganggu persekutuan kita dengan Tuhan. Ya. Dan ingat, ketika kita bicara dosa, kita tidak hanya bicara tentang berzina, membunuh, mencuri, narkoba. Karena saya yakin di sini nggak ada yang narkoba. Karena nggak ada artis di sini kan. Ya, banyak kan yang narkoba artis kan. Ya saudara. Tapi perbuatan daging itu juga dosa. Berselisih bahkan itu juga dosa. Kesalahan di hadapan Tuhan. Nah semua hal-hal itu, bangga diri itu juga ya akan membangun sekatan untuk kita bersekutu di dalam Tuhan. Terhadap Tuhan. Jadi kata yang kedua adalah sekatan. Kata yang pertama tadi apa? Bisa yang lebih keras? Poros. Yang kedua apa? Sekatan. Semua sudah paham? Oke. Kata yang ketiga adalah salah lihat. Nah, siapa yang tahu? Nggak tahu. Kasihan. Tadi ada disebutkan di tengah badai. Oh, Tuhan Yesus datang. Lalu murid-murid salah lihat. Tuhan dikira hantu. Memang yang bikin galau kita adalah susah dalam hati. Lupa, kan baru tadi saudara. Seringkali yang bikin galau kita itu susah dalam hati. Kalau susah dalam hati kadang-kadang Tuhan seperti terlihat seperti hantu. Sebaliknya, hantu terlihat seperti Tuhan. Hantu terlihat seperti Tuhan. Ini seringkali ketika kita kena angin sakal pengajaran. Maka kita bisa melihat hantu seperti Tuhan. Ya. Oke, salah lihat. Yang pertama apa tadi? Poros. Semua sudah menangkap itu? Sudah mulai terlihat di matanya? Yang kedua, sekatan. Yang ketiga, salah lihat. Jadi nanti tolong sharing pengalaman salah lihatnya. Yang itu yang ketiga tadi ya. Yang keempat, itu kan tadi remote-nya saya sudah taruh situ. Yang nomor 2. Iya, nomor 2 itu. Yang keempat adalah satu kalimat. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Itu cukup berbicara di antara kita semua. Siapa yang tahu itu? Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Oke. Kita bahas satu persatu dan kita sharing satu persatu. Pertama tentang poros. Poros hidup kita menentukan kehidupan kita sepenuhnya. Ya kan? Kalau porosnya Kristus, maka segala sesuatu akan bergerak pada porosnya, prinsipnya itu. Segala sesuatu pasti bergerak pada porosnya.
Kalau porosnya Kristus, maka pekerjaan, keluarga, keuangan, semuanya, semua keputusan kita, semua akan bergerak di sekitar Kristus, bergerak sesuai Kristus. Ketika Kristus bergerak, maka semuanya bergerak. Ketika Kristus diam, semuanya diam. Karena prinsipnya tentang poros adalah semua akan bergerak pada porosnya. Ketika porosnya berganti, katakanlah porosnya uang. Ya, pekerjaan sebetulnya cabang dari uang. Poros kita uang, fokus hidup kita uang, prioritas hidup kita uang. Makanya kita habis-habisan cari uang, kumpulkan uang, supaya banyak uang. Ketika fokus kita adalah uang, porosnya adalah uang, maka segala sesuatu berputar di sekitar uang. Pekerjaan yang kita pilih pasti berhubungan dengan uang. Yang mana lebih banyak uangnya, itulah yang kita pilih. Betul? Yang sedikit uangnya, kita nggak bisa pilih. Pak, saya sebetulnya mau pilih yang paling banyak uangnya, tapi nggak bisa. Dengan berbagai alasan, nggak ada koneksi, nggak ada ijazah, dan sebagainya. Ya, di antara yang sedikit-sedikit itu, saudara akan tetap pilih yang terbanyak hasil uangnya. Saudara memilih pekerjaan berdasarkan unsur uang, bukan berdasarkan Kristus. Selamat siang. Semua akan mengikuti porosnya. Begitu, oke? Ya. Bahkan Kristus pun akan mengikuti porosnya. Ketika poros hidup saudara adalah uang, maka Kristus pun akan bergerak di sekitar poros. Mengikuti uang. Kayak gitu. Ada orang yang porosnya uang, ketika uangnya sedikit, Kristusnya juga berkurang. Ketika uangnya banyak, Kristusnya bertambah. Ada yang sebaliknya. Ketika uangnya sedikit, Kristus bertambah. Ketika uang banyak, malah Kristusnya berkurang. Pokoknya Kristus dipengaruhi oleh uang. Pencarian Kristus juga dipengaruhi oleh uang. Kalau ada pilihan cari uang atau cari Kristus, maka kita pilih cari uang dulu, karena porosnya adalah uang. Tapi kalau porosnya Kristus, kita pilih Kristus dulu, baru uang. Semua bergerak pada porosnya. Itulah tentang poros. Bahkan di gereja, waktu itu saya sudah berikan contoh kan, beberapa orang itu walaupun contohnya agak salah sebetulnya. Ketika Kristus sudah tidak jadi porosnya, bukan Kristus keluar, Kristus tetap di situ, tapi ikut bergerak sesuai dengan porosnya. Seperti itu. Jadi Kristus keseret-seret porosnya. Padahal seharusnya Kristus yang menjadi porosnya. Itulah masalah poros ya saudara-saudara. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menjadikan Kristus sebagai poros hidup kita? Dan pertanyaan selanjutnya yang saya mau tanyakan adalah, menurut pengalaman saudara, sulit atau enggak sih menjadikan Kristus sebagai poros hidup kita? Oke, yuk kita persekutukan kata kunci yang pertama tentang poros. Siapa yang mau berbicara? Angkat tangan dulu. 1. Siapa lagi? Bisakah saudara bergerak lebih cepat supaya saya bisa turunkan tangan? 1. Ada lagi? 2. Ada lagi? 1 lagi? Sesi pertama ini. 1 orang lagi angkat tangan kalau mau bicara tentang poros. Masa sih nggak ada pengalaman hidup tentang poros? Keterlaluan. Ada 1 lagi? Ya, sudah 2. Silakan Haji. Tolong mic-nya. Di belakang tolong siapkan mic ya. Nanti setelah kedua pembicara ini bicara, saudara boleh menanggapi. Kalau mau menanggapi ya angkat tangan saja. Bebas saja berbicara. Oke? Semua boleh bicara, nggak ada yang terkecuali. Silakan Haji. Iya, mengenai poros ini itu sekarang membuat hidup saya itu berubah gitu. Saya Amen. pribadi itu mengalami perbedaan gitu, 180 derajat. Amin. Seperti yang Dad bilang tadi kan, dulu poros saya itu 1 uang, 2 keluarga. Gitu. Jadi kenapa uang? Ya, misalkan kalau kerja udah mikirnya duit gitu.
wah gajinya gede enggak di situ kayak gitu. Jadi orientasinya tuh uang gitu. Maksudnya kerja, oh kalau lembur seneng nih dapat tambahan gitu. Jadi uang aja gitu. Terus juga suami gitu. Kalau dia penghasilannya misalnya menurun, nah sayanya aduh ini Ikut gimana? turun. Iya, sayanya eh, nyalahin suami, kenapa bisa turun? Terus ini nanti gimana? Khawatir gitu. Kayak gitu. Terus nah, keluarga itu awal saya nggak menyadari gitu. Ternyata ke sini-sini ada satu waktu Tuhan itu tegur saya, dia menyatakan dia sebagai Allah yang pencemburu gitu. Saya kaget kan, kenapa Tuhan cemburu? Iya, ternyata kamu masih mencintai saya itu, kamu mencintai keluargamu itu masih, kamu lebih sayang keluargamu daripada saya waktu itu. Tuhan tegur di situ. Dari situ saya, oh ya tahu, karena misalkan hubungan suami istri kan nggak pasti ada kayak berantem-berantemnya gitu. Nah pada saat misalnya lagi berantem atau itu mempengaruhi saya banget gitu, mempengaruhi bahkan keluar pun awal-awal, di kantor pun itu orang di sekitar saya ngerti, Kak Aci ini lagi ada masalah nih gitu. Jadi ada perubahan gitu, saya diem, saya ini gitu. Oh gitu ya, terus jadi kalau tapi keluar misal anak kenapa kita dalam baik-baik aja, oh sayanya oke gitu. Dan itu tanpa sadar itu membuat hidup saya tuh capek gitu, kok capek. Nah dengan yang begitu beralih porosnya Kristus gitu kan, makin kesini saya tahu bahwa porosnya Kristus, nah kesini-sini juga saya baru nyadarin, iya ya, sekarang itu hidup saya tuh bergeraknya ya Kristus. Kerja saya sekarang waktu itu pernah saya bilang bahwa saya tahu kenapa saya harus bekerja di tempat itu gitu. Karena apa? Saya tahu sekarang karena ya Kristus gitu. Banyak orang yang harus saya rawat gitu. Banyak hal harus yang saya kenalin ke Kristus. Pokoknya saya tahu saya kerja untuk Kristus gitu. Jadi mulai dari situ juga ternyata merubah cara kerja saya gitu. Bahkan saya nggak tertarik lagi dengan adanya lembur-lembur gitu. Boleh dibilang bisa dibilang, boleh dicek dengan Ko Andreo nggak ada hari ini ya. Jadi 1 tahun ini saya kerja nggak lembur, walaupun ada SPT apapun saya nggak ada lembur. Amin. Dan itu saya bisa tularkan juga ke anak buah saya. Mereka ya dengan tim lain masih ada lembur, oh kita nggak lembur gitu. Nggak apa-apa, Tuhan yang mencukupkan gitu. Maksudnya gitu. Nah itu jadi kerja bukan untuk cari uang lagi gitu, tapi kerja ya untuk Kristus gitu. Itu terus saya perubahannya ini sekarang kayak saya pergi ke mall pun ada tujuannya Kristus gitu. Keluar ke sini keluar main ke rumah teman tujuannya Kristus untuk menginjil kayak gitu. Jadi oh iya ya sekarang ini iya apapun yang saya lakukan itu berhubungan dengan Kristus gitu. Amin. Kayak gitu sih. Itu ya yang tadi apa yang yang kedua pertanyaannya? Ada pertanyaan kan? Oh awal-awal ya, apa yang dirasakan ya? Apa ya tadi? Perpindahan. Yang saya rasakan gini, maksudnya awal-awal buat diri saya dengan berpindah poros itu awal-awal tuh sakit. Sulit enggak? Sulit enggak? Iya, awal sulit. Menjadikan Kristus sebagai poros kita. Poros, iya. Saudara lupa, tolong ingetin dong kalau saya ngomong. Jadi saya nggak perlu ingetin lagi. Awal sulit karena apa? Yaitu daging saya masih alot gitu, masih tebel gitu daging saya gitu. Awal-awal ada pemberontakan lah gitu saya dengan Tuhan. Tuhan kok ini begini, kayak saya jadi nggak bebas bergerak gitu. Saya nggak bebas bergerak, saya nggak bisa ngapa-ngapain untuk daging saya gitu, istilahnya gitu. Itu awal-awal, tapi makin kesini ya terus makan minum Tuhan, makan minum Kristus gitu. Akhirnya yang tadinya seperti belenggu buat saya nggak enak itu jadi kemerdekaan gitu buat saya. Jadi yaitu saya bisa akhirnya bisa merubah cara pandang saya gitu. Makanya tadi saya bilang sekarang ini apa yang saya lakukan itu pasti berkenaan dengan Kristus gitu. Dan
malah orang lain di tempat kerja saya itu anak-anak saya tuh bilang, Kak Aci nggak enak banget gitu, tiap hari Zoom aja, pulang kantor langsung pulang Zoom, pulang kantor langsung pulang Zoom. Tapi enggak, mereka tuh ngatain saya, hidup saya tuh kayak flat gitu. Saya bilang enggak gitu, enak gitu. Iya ya, tapi memang sih kita ngelihat Kak Acinya nggak tertekan gitu. Maksudnya sayanya ya udah nikmat aja gitu. Nah kayak gitu sih, gitu. Memang ya istilahnya di awal itu harus ada harga yang harus dibayar gitu. Menyalipkan kedagingan kita, kedagingan Amin. saya gitu. Setelahnya baru saya bisa bilang bahwa ini tuh nikmat gitu. Amin. Amin. Haleluya. Yuk kita tindak lanjutin yang pembicaraan Aci dulu ya. Pertama tadi katanya porosnya dua, uang dan keluarga. Bisa nggak kita punya poros dua? Hah? Secara prinsip poros harusnya satu ya. Tadi uang dan keluarga. Menurut saya porosnya uang dan keluarganya dipengaruhi oleh uang. Itu sebabnya tadi ada cerita. Kalau Mas Eko penghasilannya turun, jadi ribut. Nah, kalau poros saudara uang, keributan antar suami istri kebanyakan perihal uang. Jadi saudara boleh cek, saudara ribut dengan pasangan saudara kebanyakan tentang apa? Kalau tentang uang, berarti porosnya uang. Ya kan? Kalau suami penghasilannya turun, termasuk iman. Iman tergantung uang. Kalau penghasilan turun, imannya ikut turun. Penghasilan naik, imannya naik. Kalau gaji naiknya tinggi, gede, langsung kesaksian tuh saudara, berkat Tuhan. Gajinya turun, imannya juga turun. Jadi iman bergerak sesuai dengan porosnya. Karena pada prinsipnya segala sesuatu bergerak pada porosnya. Kalau poros kita Kristus, banyak uang, sedikit uang, itu sama saja. Enggak ada yang amin kan saudara. Coba saya ulang ya, siapa tahu tadi lagi ngantuk, belum sadar. Kalau poros kita Kristus, banyak uang, sedikit uang, sama saja. Rasul Paulus bilang, bagiku tidak ada yang merupakan rahasia. Mau kekurangan, mau kelimpahan. Aku pernah ngalami kekurangan, aku pernah ngalami kelimpahan. Bagiku enggak ada yang merupakan rahasia. Artinya bagi Paulus kekurangan kelimpahan sama-sama aja. Terus dia bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Cuma berapa yang amin? Saya ulangi ayatnya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah gitu dong saudara. Orang ngomong ayat aja nggak diaminkan gitu loh. Jadi poros itu cuma satu. Kadang-kadang ada poros bayangan. Nah poros bayangan ini biasanya kalau seandainya uangnya misalnya sudah berlimpah, mungkin porosnya bisa berganti dengan keluarga. Kayak gitu. Pengeluaran uang semua tergantung keluarga. Seperti itu kira-kira. Inilah poros. Jadi poros itu penting untuk kita ketahui. Kita itu porosnya apa? Karena itu jadi pusat hidup kita akan berputar-putar di sekeliling poros itu. Hidup kita itu, kisah hidup kita cuma muter-muter di sekeliling poros saudara. Percaya deh. Lalu tadi pertanyaan saya, apakah sulit mengganti poros yang lama dengan Kristus? Dan sudah ada satu konfirmasi ternyata sulit saudara. Ya, awal-awal dagingnya tersiksa. Nah, perhatikan ini fasenya. Awal-awal daging kita tersiksa ketika berpindah poros. Lama-lama penderitaan itu berubah jadi kenikmatan. Tapi perhatikan baik-baik, ketika kita porosnya Kristus, awal-awal kita menderita. Tapi kemudian penderitaan akan berubah jadi kenikmatan. Tapi ini fase berikutnya. Ketika kita sudah mengalami berubahnya karena Kristus, penderitaan sudah berubah jadi kenikmatan bagi kita, tapi orang lain melihat kita sepertinya menderita. Seperti tadi kan, wah jadi Kak Aci nggak enak, nggak bisa karaokean lagi gitu kan, nggak bisa ke mall lagi, ke mall aja menginjil gitu kan istilahnya.
nggak enak. Jadi ketika kita memindahkan poros kepada Kristus dan daging kita awal-awal berontak, tapi ketika daging sudah ditaklukkan, kita menikmati. Itu jadi sebuah kenikmatan bagi kita. Jadi porosnya Kristus awalnya mungkin menderita peralihannya, tapi kemudian itu jadi kenikmatan yang luar biasa buat kita, ya. Itu buat kita itu sesuatu yang sangat luar biasa. Itu nikmat luar biasa, tapi orang lain melihat kita sepertinya menderita. Ya, karena ada pernyataan tadi nggak enak jadi Kak Aci. Ya mungkin ada juga orang yang bilang nggak enak jadi Pak Sony, gitu kan. Ada yang bilang enak juga, wah puji Tuhan, berarti dia sudah menerima wahyu. Ya. Tapi tapi saya tahu ada yang bilang saya itu nggak enak hidupnya, penuh dengan penderitaan. Gitu saudara. Tapi saya menikmati. Ya, saya menikmati. Cuma orang lain yang tidak tahu bahwa ini nikmat, dikira ini penderitaan. Kayak gitu saudara. Saudara melihat hidup saya enak atau menderita? Enak. Oh, berarti sudah menerima wahyu. Tapi pertanyaan saya selanjutnya adalah, kalau saudara bilang hidup saya enak, kok nggak ngikutin saya ya? Iya, 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 iya. Susah ya, orang udah ngikutin tapi belum jadi mau dibilang apa gitu kan. Aduh, pinter ngeles. Udah kita lanjut aja. Aduh. Ya, saya udah nggak punya opini tentang hal itu. Oke, kita lanjutkan dengan pembicara yang kedua. Romi, silakan. Mic-nya sudah ada? Oke. Tes. Nah, tadi pertanyaan Dad kan sulit nggak menjadikan Kristus sebagai poros hidup kita ya. Mungkin backgroundnya itu adalah kayaknya nggak tahu 3 minggu lalu kali ya, dimana poros hidup saya berubah menjadi Kristus. Amin. Kalau dari 3 minggu lalu ya? Masih saya, anggap nih saya saudara? ingat aku deh Dad. Masih anggap ya. Oke. Kalau sepengalaman aku, susah atau tidaknya poros hidup kita berubah dari yang bukan Kristus menjadi Kristus, itu tergantung apakah kita menggunakan usaha kita atau bersandar pada anugerah Tuhan. Amin. Kalau sepengalaman aku, ketika aku bersandar, mungkin di awalnya itu ada yang disebut yang hati yang memalingkan kepada Tuhan. Jadi sebelum maksudnya Roh Kudus bekerja di dalam aku itu aku kayak sebenarnya ada berdoa ke Tuhan gitu. Aku bilang, Tuhan kok kan aku juga ada perawatan sama Dad, itu aku dibilang sama Dad tuh pasif banget gitu. Nah pasif itu yang menjadikan aku tuh kayak menghambat aku gitu selama aku menjadi orang Kristen. Dan itu kayak apa ya, aku tuh berasa itu kayak ikatan gitu. Aku nggak bisa lepas dari situ gitu. Pasif itu tuh udah kayak itu adalah aku gitu. Jadi kayak aku nggak sanggup keluar dari situ. Kayak iblis ini nih bekerja di dalam aku begitu kuat sampai tipuannya itu menjadikan aku ngerasa emang diri aku udah kayak gini settingannya gitu. Sampai akhirnya aku ya berdoa ke Tuhan gitu. Istilahnya aku mau tapi aku nggak bisa gitu. Aku bilang, Tuhan aku mau gitu, maksudnya bener-bener hidup untuk Engkau, tapi aku nggak bisa, kayaknya tuh mau doa aja susah gitu, kayak keinginan untuk hal-hal yang rohani itu kayak nggak muncul gitu. Kok ini aku udah tahu itu nggak normal, tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu.
Jadi aku di situ ngerasa berarti memang aku nggak bisa pakai usaha aku nih gitu. Ya udah aku doa kayak gitu, aku lupa ya maksudnya itu dijawabnya setelah berapa lama dan akhirnya dorongan itu mulai muncul. Itu mulai muncul tapi mulai jadi istilahnya jam 9 malam waktu itu di KTB Akselerasi ada dorongan, maksudnya dia itu kayak menantang gitu. Ayo kita harus sisihkan waktu untuk Tuhan. Kalau kita nggak pernah sisihkan waktu untuk Tuhan, nggak akan ada pernah waktu itu gitu. Waktu itu nggak pernah akan ada gitu. Jadi di situ tuh aku kayak iya juga ya gitu. Ya udah aku kayak netepin ya udah deh jam 9 malam gitu. Nah pas jam 9 malam ternyata aku nggak bisa ngejalanin gitu. Kayak aku masih memilih kesenangan yang lain dibandingkan untuk berdoa, untuk membaca buku-buku rohani gitu. Nah padahal itu udah mulai ada dorongannya tuh gitu. Aku mulai ngerasa nggak nyaman, hati nurani aku udah menyalahkan, Roh Kudus udah kayak dorong-dorong, ayo pelan-pelan gitu, udah mulai didorong-dorong. Sampai satu titik aku ngerasa kayak ini nggak bisa lagi gitu. Aku kayak bener-bener udah nggak nyaman. Bener-bener aku bener-bener diarahin untuk sisihkan waktu untuk Tuhan. Dimana ketika aku disalahkan oleh hati nuraniku itu juga reminder HP-ku tuh muncul gitu. Kan aku tulisnya waktu untuk Tuhan gitu, jam 9 malam. Wah aku makin kayak, wah ini udah nggak bisa deh, ini kayak makin berasa bersalah sama Tuhan. Akhirnya aku memutuskan untuk Amin. memilih Tuhan. Jadi tekad aku akhirnya mengalahkan pikiran aku gitu. Ketika aku memilih untuk Tuhan, waktu itu untuk Tuhan, terus aku berdoa, waktu berdoa itu langsung nerobos gitu. Amin. Langsung kayak perkenanan Tuhan tuh turun gitu. Nah Amin. itu pengalaman aku yang pertama kan. Terus menerus gitu dan, ini berjalan sampai hari ini dan itu Amin. kayak entah kenapa ya maksudnya aku belum pernah ngejalanin kehidupan Kristen, kehidupan doa itu yang kayak emang aku nggak pakai usaha aku sih. Mungkin karena aku juga udah tahu aku nggak bisa gitu. Jadi aku bersandar sama hayat Allah aja gitu. Amin. Mmm, dan apa ya, kayak otomatis semua gitu. Jadi aku nggak bisa ngomong gimana, kayak ini semua anugerah Tuhan gitu. Amin. Tiap kali malam tuh untuk dorongan misalnya untuk membaca buku rohani, untuk doa itu tuh kayak aku nggak memaksakan, tapi kayak ya udah itu udah menjadi habit aku gitu. Amin. Jadi ketika aku berdoa gitu dan kalau ditanya apakah sulit menjadikan Kristus menjadi poros hidup kita, Eee, itu kalau di pengalaman aku, semua itu satu persatu akan mulai ditanggulangi oleh Tuhan. Amin. Jadi mungkin aku di waktu yang kesenangan, aku ditanggulangi untuk, milih Kristus gitu. Jadi dalam semua dalam hidup kita nanti pasti banyak titik-titik di mana kayak Tuhan kasih tunjuk gitu, terangnya itu. Jadi yang kita butuhkan sebenarnya terang Tuhan gitu dalam Amin. pertumbuhan rohani. Kan di buku Watchman ini kan juga dibilang, tanpa terang Tuhan tidak ada pertumbuhan rohani gitu. Ya. Jadi kalau kita bilang kita bertumbuh tapi kita nggak dapat terang itu bohong gitu. Jadi Ya. kita harus bersandar sama terang Tuhan. Jadi aku kayak ketika aku menjalani ini semua, aku mulai dibuka satu persatu, nih bagian ini mulai diterangi. Amin. Nah itu di bagian situ ketika diterangi, memang itu gunanya merawat orang juga ya. Jadi ketika aku merawat orang, aku tuh kayak firman itu berkata ke aku sendiri gitu. Amin. Kayak di hidup kita, tiap kali kita diperhadapkan sama kita selalu diperhadapkan sama pohon pengetahuan dan pohon hayat gitu. Ya. Dan dari pengalaman aku, tiap kali aku memilih pohon hayat, aku bilang di dalam aku, "Tuhan, aku ya udah aku nggak milih ini, aku milih Engkau saja." Itu selalu perkenanan Tuhan turun. Amin. Di setiap kali kayak gitu tuh langsung kayak gitu, kayak aku rasa diselimutin gitu. Amin. Jadi perkenanan Tuhan tuh turun itu ketika kita memilih Dia gitu. Amin. Jadi dari perjalanan aku itu yang bisa dibilang mungkin kata kuncinya adalah hati yang memalingkan kepada Tuhan. Terang Tuhan. Ini terang ini benar-benar penting banget gitu. Ya. Berjalan berdasarkan anugerah gitu. Jangan pernah kita berharap pada usaha kita selalu gagal.
Ya, Jadi, bahkan kayak misalnya, kehidupan, pernikahan gitu, kayak kemarin aku diterangin, oh Tuhan, menegur aku kalau aku belum mengasihi istriku sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. amin. Nah aku ketika ditegur seperti itu, aku tahu aku nggak bisa mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat. Aku setiap kali ditegur Tuhan, diterangi Tuhan, aku langsung berdoa, "Tuhan, aku nggak bisa," gitu. "Aku mengambil Engkau sebagai kasih-Ku," gitu. "Biar kiranya aku mengasihi Vina seperti Engkau mengasihi jemaat," gitu. Amin. Jadi aku selalu mengambil Tuhan, tiap kali diterangi aku mengambil Tuhan. Aku nggak mau lagi kayak usahaku gitu. Ketika Amin. diterangi aku langsung kayak berusaha, aku tahu aku nggak bisa gitu. Ya, Jadi seharusnya ketika kita bertumbuh secara rohani, kita semakin sadar kita kita semakin jauh dari standarnya Allah gitu. ya, Untuk mencapai standar Allah itu nggak gampang, ya, karena kita nggak bisa dengan usaha alamiah kita gitu. ya, Jadi untuk mengganti poros hidup kita, pertama-tama kita harus bersandar pada pekerjaan Roh Kudus. Untuk supaya hati kita terbuka, hati kita dilembutkan ketika pekerjaan Roh Kudus itu muncul, kita responi gitu. Kita terima, kita selalu memilih dia gitu. Ketika nanti hidup kita diperhadapkan sama perkara apa lagi, ya udah kita di dalam kita ngomong, "Tuhan, aku memilih Engkau," gitu. amin. Pasti perkenanan Tuhan turun dan di Amin. situ kita mulai ditanggulangi pelan-pelan. Kita Amin. nggak bisa nanggulangin diri kita sendiri gitu. Ya, amin. Itu yang aku Amin. alamin sih. Amin. Bisakah saya menyimpulkan sebetulnya memindahkan poros kepada Kristus dari yang lain kepada Kristus itu tidak sulit kalau kita tidak mema- mem- apa sih? Tidak mengandalkan kemampuan sendiri. Kalau kita jadi mudah kalau kita bersandar pada Tuhan saja. Ya, eh, ada beberapa hal yang menarik tadi yang Romi bicarakan. Tapi kayaknya bukan giliran saya yang membahasnya, harus saudara yang membahasnya. Jadi sudah ada Aci dan Romi yang berbicara. Siapa yang mau melanjutkan pembicaraan mereka? Boleh angkat tangan? 1, 2. Oke, 2 orang. Tolong bergeraknya lebih cepat ya saudara. Loadingnya jangan kelamaan. Supaya waktu kita nggak terbuang percuma. Silakan Pak Ardiles. Terima kasih. Justru dari dua orang yang sudah menyampaikan mengenai poros, terutama adalah Aci keluarga, itu pun sekarang jadi bahan pertanyaan buat saya. Apakah poros saya sudah ke Kristus atau masih di keluarga? Ini saya jujur, saya anak pertama dari 5 bersaudara. Bagi orang Batak itu, kalau laki-laki, dia itu memiliki tanggung jawab kepada adik-adiknya. Itu sudah pasti. Ketika bapak dulu waktu belum meninggal, itu dia pesan sama saya bahwa kamu harus perhatikan adik-adik kamu, 4 orang ini, supaya mereka semua jadi sarjana. Meninggal, saya bekerja, apapun yang saya lakukan adalah untuk keluarga. Bahkan ketika menikah, kemudian pergi keluar daerah, itu karena dasarnya adalah keluarga supaya mereka hidupnya terjamin semua dan amanat yang disampaikan oleh Bapak almarhum bisa saya tepati. 7 tahun saya tidak bertemu keluarga, pulang mungkin 3 bulan sekali, atau kalau ada rezeki bisa sebulan sekali. Nah ketika sudah mapan, waktu di daerah Jawa Tengah, itu saya pulang bisa seminggu sekali naik pesawat. Itu semua hanya untuk keluarga. Kemudian jadi pertanyaan adalah, ketika semuanya sudah beres semua, selama 7 tahun itu, anak yang kedua itu saya tinggalin waktu itu usia masih 4 bulan. Ketika semua sudah beres, adik saya yang paling terakhir itu sudah lulus kuliah dan bekerja, Tuhan bawa saya pulang. Tuhan bawa saya pulang ke Jakarta dengan konsekuensi penghasilan turun sekian puluh persen dari ketika saya di luar daerah. Oke, dan itu pun karena memang keluarga, terutama anak-anak saya minta supaya papa pulang. Karena kami sudah besar,
apalagi yang mesti dicari gitu kan. Akhirnya saya pulang, nah jadi bagaimanapun mungkin sampai sekarang apapun yang saya lakukan sebenarnya adalah untuk menyenangkan hati keluarga. Jadi kalau bisa dibilang ya saya hidup untuk keluarga sebenarnya. Nah itulah yang menjadi pertanyaan saya, apakah saya ini masih porosnya pada Kristus saat ini atau masih tetap pada keluarga? Contoh kayak kemarin, ada satu insiden gitu kan, istri itu kan aktif di gereja. Kebetulan waktu itu pasca, subuh udah saya antar jam-jam 3 pagi sama dengan anak juga aktif di gereja. Pulang itu sekitar jam-jam 7 itu keracunan. Muntah-muntah, terus diare sampai lemes dan nangis-nangis gitu kan. Itu kan jadwalnya waktu itu saya ke LCC gitu kan. Ini kalau saya tinggalin nggak mungkin gitu kan. Sedangkan saya butuh fellowship gitu kan, saya perlu mengisi gitu kan. Tapi dia udah menangis-nangis gitu kan. Nah, apakah ini patokannya bahwa saya sudah berporos pada Kristus? Ketika saya bertanya dalam diri, ya Tuhan, apakah saya berangkat ke LCC atau mengurus istri saya? Nah, entah bagaimana dari dalam itu, ya kamu urus istri kamu. Sampaikan ke Pak Andre bahwa kamu tidak bisa kasih tahu bahwa istri keracunan. Dan akhirnya ya saya sudah putuskan, ya udah saya nggak ke LCC, saya bawa istri saya untuk berobat. Untuk berobat, disuntik, saya tunggu sampai siang, kemudian pulang. Dan istri saya juga sebenarnya sampaikan bahwa dia merasa menyesal sehingga saya nggak bisa ke LCC ini. Nah itu apakah itu bisa, jadi saya malah jadi bertanya, apakah saya masih berporos pada keluarga atau sudah pada Kristus? Karena orang tua saya, adik-adik saya, ataupun keluarga saya tahu bahwa saya ini hidup untuk mereka. Itu sih, saya jadi bertanya di sini malah. Terima kasih. Pak Ardiles jadi bertanya ya. Silakan saudara jawab. Siapa yang mau jawab? Mas Eko, silakan. Belum. Maksudnya belum mau menjawab. Ada yang mau menjawab? Oke, mereka nggak ada yang mau menjawab Pak. Terpaksa saya yang jawab Pak. Mungkin karena takut salah ya. Padahal nanti saya jawab jawabannya sama sebetulnya. Oke, apakah kita berporos pada ketika anak atau istri saya atau istri kita sakit, kita bawa ke dokter atau ke gereja? Ya. Kalau kita utamakan bawa ke dokter, tidak ke gereja, apakah itu bukti bahwa kita tidak berporoskan Kristus? Kalau kita ke gereja, tinggalin istri dan anak yang sakit, apakah itu bukti bahwa kita porosnya adalah Kristus? Menarik tadi Pak Ardiles bilang, dia bertanya dalam hatinya, Tuhan, aku urus istri dan anakku atau ke gereja? Ya kan? Tadi sebetulnya saya mau jawab, Tuhan jawabnya apa? Dia cerita lagi, dia terdorong untuk ngurus istri dan anaknya. Nah, kalau kita berporoskan kepada Kristus, ada satu masalah, dilema, ya kita tanya pada Kristus poros kita. Kristus bilangnya apa? Lalu Kristus bilang, urus istri dan anak dulu. Berarti itu tetap berdasarkan Kristus kan? Berdasarkan tuntunan Kristus, jawaban Kristus, perkataan Kristus. Dalam hal itu, menurut saya, nggak tahu menurut saudara. Menurut saya itu tetap berporos kepada Kristus. Karena kalau porosnya kepada keluarga, kita nanyanya pada keluarga, bukan kepada Kristus. Nanya keluarga, saya bawa kamu ke dokter apa saya ke gereja nih gitu kan. Dan keluarga pasti jawabnya, macam-macam. Ada kalau keluarga yang militan, kamu ke gereja aja, biarkan aku mati. Begitu kan saudara.
Kalau aku harus mati, biarlah aku mati demi kamu ke gereja. Ada loh yang radikal kayak gitu ya, saudara. Ya kita nggak tahu gitu ya. Tapi dalam hal itu, kalau kita bertanya kepada Kristus dan Kristus jawabnya, pergi urus keluargamu dulu, ya kita tetap berdasarkan perkataan Kristus. Ya kan? Berarti kita tetap berporos kepada Kristus. Yang tidak berporos kepada Kristus itu kalau kita nggak tanya sama Kristusnya gitu. Jadi kita jalan. Karena kita perhatikan keluarga, ini pasti urus keluarga dulu. Ya belum tentu kalau Tuhan suruh tinggal gimana? Ya kan? Kan bisa aja. Loh, kan keluarga tadi ada 2 jawaban kan? Ya bawa ke dokter, kamu ke gereja, biar aku sendiri gitu kan. Berarti Tuhan juga bisa punya 2 jawaban dong. Gitu. Jadi jangan menutup kemungkinan, jangan bilang pasti Tuhan suruhnya ke gereja. Ya belum tentu. Saudara kan bukan Tuhan, ya tanya Tuhan lah. Buktinya banyak jemaat yang kadang-kadang datang kepada saya, nanya kepada saya dan udah punya jawaban sendiri kan. Biasanya kan orang datang bertanya itu udah punya jawaban sendiri, kira-kira jawabannya begini. Ketika saya jawab ternyata salah dia. Ya, zong. Berarti belum tentu sesuai dengan pikiran kita. Oke ya Pak ya. Terjawab kira-kira ya Pak ya. Oke, silakan. Saudara Bagus. Tes. Ya, sudah. Ya, amin. Jika kita berporos pada Kristus, kita harus selalu bertanya dengan apa yang di dalam itu memang benar-benar sebagai satu gaya hidup kita. Ya. Amin. Ini saya dapatin juga selama beberapa tahun terakhir, beberapa bulan terakhir mempraktekkan hal ini terkadang berbenturan dengan pengalaman kita. Ya, tapi saya mau membahas tentang apa yang Romi sampaikan tentang standar Kristus tadi. Ini kaitannya dengan poros ya. Saya menangkap bahwa Kristus adalah poros yang pas. Amin. Ini saya ilustrasikan seperti sebuah becak ya. Becak kan pasti punya roda. Ya. Roda ada porosnya. Dengan sebuah truk. Ya, truk juga punya roda dan ada porosnya. Ya. Jika kita pasangkan poros as sebuah becak ke truk, mungkin bisa ya. Tetapi itu tidak akan bertahan lama. Ya. Itu pasti akan ya 1-2 hari pasti truk itu rontok. Ya. Karena porosnya nggak pas. Ya. Ya, saya dapatin tadi Romi berkata tentang standar Kristus. Terkadang kita kan bertahun-tahun ya dicekokin bahwa kalau kita banyak uang berarti hidup kita itu aman. Berarti kita ini udah ada jaminan untuk kita tidak ada masalah. Ya. Nah ini justru saya dapatin ini karena pengalaman hidup dan juga pengalaman hayat juga. Amin. Saat saya berporos pada uang, justru masalahnya juga di uang. Oke. Karena ini poros yang salah, bukan poros yang pas. Nah ini saya bicara tentang poros yang pas. Tetapi saat saya menggunakan poros yang pas, yaitu poros Kristus, ya, saya dapati tidak ada satupun masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Amin. Semua Amin. masalah itu ada jalan keluarnya karena Amin. porosnya pas. Justru saat menghadapi masalah keuangan, porosnya jangan keuangan. Ya. Justru maka istilahnya orang kalau ngalamin masalah keuangan, kita berporos ke keuangan, hidup kita akan semakin nyusruk, semakin down. Tambah banyak masalah keuangan. Tambah nggak karu-karuan. Ya. Nah ini poros yang pas. Kadang saya begini, saya pernah ini juga. Iya ya, kalau kita punya mobil truk aja ya, kita pasang poros yang salah, mungkin bisa enak jalannya, tapi nggak akan bertahan lama. Ya. Kita kadang ngelihat orang kaya gitu, kok enak ya hidupnya ya, kayaknya nggak pernah ada masalah apa. Nah ini kesalahan terbesar kita melihat di sisi luarnya. Ya. Ya kayak truk pasangin poros
becak gitu ya kan kelihatannya oke gitu kan dari luar. Lihat itu tahannya berapa lama nih. Ya. Kita lihat orang kaya nih, ya kan belum tentu hidupnya enak. Ya. Di dalamnya seperti apa kita nggak tahu. Ya. Nah terkadang saya melihat hal itu kadang memang butuh terang Tuhan supaya kita benar-benar bisa menggantikan poros kita yang salah ini dengan Kristus. Amin. Nah, saya ingat yang Dad ngomong, kalau kita bisa memiliki atau menggantikan poros kita dengan Kristus itu memang butuh terang. Ya memang itu nggak gampang, Dad. Tidak gampang, karena itu memang butuh pengalaman hayat. Dan itu butuh pengalaman hidup bersama Kristus. Kalau kita ngomong, kita bisa nih, ya kalau menurut saya pribadi memang harus ngalamin pengalaman sampai benar-benar Kristus itu nyata dan Kristus itu menjadi satu-satunya poros dalam hidup kita. Amin. Nah, itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Amin. Oke. Ya, saya menangkap satu prinsip kebenaran, pelajaran hayat boleh bilang gitu, bahwa poros adalah sumber. Namanya poros kan pusat ya. Pusat itu sumber. Nah, poros ini bisa jadi sumber masalah, bisa jadi sumber jawaban. Dan dari pernyataan bagus tadi, inilah gunanya semua orang bicara, saudara. Kalau cuma saya yang bicara, kita nggak sekaya ini. Saya sendiri diberkati gitu ya dengan pembicaraan-pembicaraan saudara. Nah, dari yang saudara bagus nyatakan tadi, kalau porosnya uang, ternyata masalah kita juga uang. Karena poros itu sumber. Kalau porosnya uang, nah ini sumber. Berarti kebanyakan masalah kita adalah uang. Nah, kita bisa ngecek hidup kita. Masalah kita yang terbesar itu porosnya di mana? Nah, itulah poros hidup kita. Kalau kita kebanyakan masalahnya uang, karena poros hidup kita adalah uang. Kalau poros hidupnya keluarga, sebagian besar masalahnya bersumber dari keluarga. Ayo, betul nggak? Kalau poros hidup saudara adalah pekerjaan, sebagian besar sumber masalah saudara adalah pekerjaan. Betul nggak, saudara? Ya, yang bikin galau tadi, susah di hati tadi, adalah pekerjaan. Karena itu porosnya kita. Ya kan? Karena kan istilahnya, kalau poros kita goyang, semua goyang kan hidup kita. Itulah yang bikin galau tadi, susah di hati tadi, itu porosnya. Jadi poros ini adalah sumber masalah atau sumber jawaban. Tapi kalau kita ganti porosnya Kristus, nah Kristus ini bukan sumber masalah, ini sumber jawaban justru. Makanya ketika kita ganti poros hidup kita, masalah-masalah yang dulu kita alami satu demi satu hilang. Tersingkir, iya kan? Masalah uang tersingkir, masalah keluarga tersingkir, masalah pekerjaan tersingkir, masalah sakit penyakit tersingkir. Gitu, saudara. Sesederhana itu. Betul ya, saudara? Ya. Jadi poros itu namanya pusat, sumber. Berarti ini bisa jadi sumber masalah atau sumber jawaban, tergantung porosnya tepat atau tidak tadi. Kalau porosnya tidak tepat, itu sumber masalah. Tapi kalau porosnya tepat, itu sumber kehidupan. Sumber jawaban segala sesuatu. Makanya kalau porosnya tepat, hidup kita nggak banyak goyang. Kalau poros yang nggak tepat, itu ketika jalan oblak itu, saudara. Dan saudara, cepat panas, overheat, cepat ngeheng kita. Karena porosnya tidak tepat. Jadi kalau dalam menjalani kehidupan, saudara banyak hang, bengong aja. Nah itu, kalau saudara lihat orang bengong aja, itu hang dia. Lagi hang dia. Pikirannya buntu, pikirannya nggak jalan gitu, hang, crash di mana-mana. Karena masalah ini berbenturan dengan masalah ini berbenturan dengan ini, crash dia. Jadi hang, bengong aja. Kita ngomong sampai halo, 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 gitu saudara. Baru dia sadar lagi.
Ya, kalau kita sering hang, ya itu menunjukkan poros kita kurang tepat. Jadi lebih baik kita memakai poros yang tepat. Kalau hari ini ada di antara saudara yang porosnya masih belum tepat, ayo ganti poros buru-buru. Poros yang tepat adalah, kok pelan ya jawabnya ya? Oh iya. Poros yang tepat yang harus kita miliki adalah cuma satu itu, tidak ada yang lain. Hanya Kristus. Amin saudara. Coba saya tanya satu pertanyaan tadi, ini dari kasusnya Pak Ardi Lestari tadi. Bisakah kita membiayai keluarga ketika kita berporos pada Kristus? Yakin? Ya. Jawaban saya nggak tentu juga sih. Bisa jadi awalnya belum bisa, tapi ujungnya bisa. Awal-awal saya mengembalakan di sini, saya belum bisa membiayai keluarga secara bagus, secara baik. Tapi ketika saya setia pada porosnya, saya terus bergerak pada porosnya, saya terus maju pada porosnya, berputar pada porosnya, satu titik, itu yang saya bilang tadi, masalah keuangan tersingkir. Dan kadang ini enggak terjadi dalam sehari semalam ya saudara ya. Ada yang sehari semalam, ada yang perlu bermalam-malam. Ya, kita kan suka baca tuh kisah Yusuf. Wah, ketika dia menerjemahkan mimpi dari Raja Firaun. Dalam semalam dia dipindahkan dari penjara ke istana raja, jadi orang kedua, jadi wakil raja. Ya itunya memang dalam semalam. Tapi kan untuk mencapai yang dalam semalam ini, dia perlu waktu bermalam-malam. Bahkan bermalam-malam tanpa mimpi indah gitu loh saudara. Jadi nggak selalu dalam semalam. Bahkan kadang-kadang untuk mencapai yang dalam semalam itu kita perlu waktu bermalam-malam. Jadi seperti itu. Oke semuanya? Oke, terima kasih. Oke, bisa kita maju lebih lagi? Tentang poros, apakah ada yang masih mau bicara? Tentang poros? Kalau tidak ada, saya maju. Oke, sekarang kata kunci yang kedua yang kita mau bahas adalah sekatan. Sekatan. Dalam pengalaman hidup saudara, benarkah ini? Sekatan membuat persekutuan kita dengan Tuhan terganggu. Ya. Dan ada orang yang sekatannya bisa beragam, tapi bisa itu-itu aja. Kayak gitu. Tapi sedikit sekatan untuk sudah bisa mengganggu persekutuan kita dengan Tuhan. Yuk, sharing pengalaman saudara mengenai sekatan supaya kita bisa lebih memahami terang ini secara lebih mendalam. Jadi kita sudah diterangi dan sekarang kita menggali terang itu. Menurut pengalaman saudara, bagaimana mengenai sekatan? Siapa tahu pengalaman saudara bisa menginspirasi yang lain. Oke, silakan. Siapa yang mau bicara tentang sekatan? Angkat tangan. Satu. Ada lagi yang lain? Buruan. Buruan itu cepetan. Ada lagi? Satu lagi? Oh, saya kira Merlia angkat tangan, buka kacamata ternyata. Satu orang lagi ada yang bicara tentang sekatan, Aan. Oke, silakan Ana. Ana, Aan. Nah, ini tinggal hurufnya dibalik-balik aja. Iya kan? Ana kan A-N-A, Aan A-A-N gitu. Wah, ini tuntunan Roh Kudus. Silakan Ana. Kalau dituntun Roh Kudus tuh pas ya. Iya, soal sekatan itu, sekatan kan tadi Dad bilang beragam. Pasti setiap kita punya sekatannya beda-beda. Tapi yang saya alami adalah ketika firman itu datang, itu pasti akan ada melalui proses ujian di dalam diri kita. Melihat apakah kita bisa menanggulanginya tuh seperti apa gitu. Nah, sekatannya sih enggak yang gimana-gimana banget ya.
itu sekatan terjadi tanpa saya sadari. Jadi waktu itu saya ada sharing sama saudari yang lain gitu. Jujur sebenarnya pada saat saya bercerita tuh itu nggak ada pikiran untuk merasa membanggakan diri tuh nggak ada. Perasaan saya sih biasa aja, cuman ya kayak kita lagi cerita gitu, lagi sharing gitu. Tapi ternyata ketika waktu itu hari Sabtu kejadiannya. Nah pas hari Minggu itu pas banget dia lagi khotbah yang tentang sekatan itu. Nah setelah mendengar khotbah, terus saya membawa khotbah itu dalam hidup saya, Tuhan terangi saya di situ gitu. Setelah itu saya cuma ngomong gini sama Tuhan, ya ampun Tuhan, kan saya nggak ada maksud untuk menyombongkan diri, tapi ya itu dia, kalau kita ada di dalam terang Tuhan tuh nggak ada yang ditutup-tutupi ya, semuanya kelihatan, kita tuh telanjang, bener-bener telanjang deh gitu intinya. Ya, amin. Nah setelah itu pas hari Seninnya gitu, hari Seninnya itu saya ada case lah sama adik saya di rumah gitu. Nah udah ditambah yang Tuhan terangi itu, hari Seninnya ada case begitu, itu membuat saya merasa bener sekatan itu kayak jauh banget gitu. Ya ampun Tuhan, ini jauh sekali. Padahal kan bisa dibilang masalahnya nggak gede-gede banget gitu. Tapi itulah yang namanya kerikil kan kecil ya. Nah itu kalau nggak buru-buru langsung dibersihin, diberesin akan menjadi sesuatu hal yang besar. Nah puji Tuhan ya, hari Senin sore itu kan kita ada persekutuan penginjilan tuh. Nah di situ tuh kita lagi bahas, apa ya saya lupa deh, pokoknya waktu itu kita lagi bahas, tapi pada saat pembahasan itu nggak nyambung bener, maksudnya nggak terlalu nyambung gitu dengan apa yang saya alami. Tapi puji Tuhan pada saat kita lagi bersekutu itu, saya malah seperti ada pertobatan yang besar yang saya alami gitu pada saat hari Senin itu gitu. Amin. Nah setelah selesai persekutuan itu, saya ambil waktu sebentar, saya lanjutkan, saya bersekutu sama Tuhan. Dan puji Tuhannya pada malam hari Senin itu, saya melihat sekatan itu justru dibersihkan sama Tuhan. Saya merasa seperti kayak orang dibaptis ulang kali ya, jadi kayak dibersihin bles gitu. Jadi benar-benar padahal kan itu cuman bisa dibilang sekatannya nggak terlalu gimana banget, tapi itu membuat saya merasa tuh jauh sama Tuhan. Di hari Senin itu saya ngerasa jauh sama Tuhan. Walaupun kita lagi ada dalam praktek memperhidupkan Kristus ya, itu kan lagi, jadi KTB yang seminggu sebelumnya itu kita ada mau mempraktekkan memperhidupkan Kristus dengan menyerukan nama Tuhan dan ditambah dengan memperhidupkan Kristus lagi. Itu saya lakukan loh saudara, saya lakukan itu dan saya bilang, nah itulah kesombongan saya ternyata di situ gitu. Saya memperhidupkan Kristus, wah iya enak ini bla 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 bla. Nah dengan santai, dengan tanpa mikir macam-macam saya cerita gitu sama saudari yang lain. Dan ternyata itu sombongnya saya. Aduh pada saat itu benar-benar dan itu sekatan mungkin kecil gitu. Tapi kalau Tuhan udah terangi, itu benar-benar bikin kita tuh, pokoknya yang namanya bersalah, feeling guilty, apapun itu akan menghambat kita untuk bersekutu sama Tuhan. Dan puji Tuhannya saya bersyukur banget ketika kita ikut persekutuan gitu ya, bersama saudara-saudari yang lain. Kalau kita punya hati yang mau terus terbuka sama Tuhan gitu kan, membuka diri gitu, itu kita cepat disadarin dan saya bersyukur akan hal itu. Jadi di hari Senin itu saya sama Tuhan tuh kayak ibaratnya kayak orang pacaran habis berantem terus bayan lagi gitu. Kayak gitu. Nah setelah itu puji Tuhan ya sekatan itu enggak ada dan saya mengerti gitu. Kan biasanya kan orang sekatan tuh pasti yang gede-gede mah gampang kelihatan. Nah untuk yang kecil-kecil itu yang kadang terlewat dan puji Tuhan saya mengalami hal itu dan saya bisa lebih aware gitu untuk hal-hal yang seperti itu sih. Amin. Oke. Bagaimanapun juga kita butuh terang Tuhan untuk menerangi sekatan yang ada. Karena orang Kristen ini unik saudara. Kadang-kadang ketika dia berdoa, dia nggak merasa ada sekatan. Gitu. Padahal sebetulnya ada sekatan. Ya. Tapi ketika diterangi, kita baru tahu ada sekatan. Kita baru pantesan kayaknya kurang nembus gitu. Ya. Permasalahan seringkali parameter kita dan di dalam doa suka agak berbeda dengan yang seharusnya. Misalnya, nangis bukanlah parameter bahwa doa kita nembus. Ya, itu bukan parameter. Tapi seberapa banyak kita mendapatkan Tuhan dalam hidup kita, itu.
Tapi ini kembali uniknya, karena dalam pengalaman kita kadang-kadang tersamar, kita merasa mendapatkan Tuhan, padahal bukan. Jadi ini semuanya perlu terang, karena kita sendiri tidak akan bisa melihat itu. Karena pada dasarnya kita ini orang berdosa, kita ini buta. Ya, kita ini buta, hanya Tuhan yang melihat. Jadi kalau Tuhan perlihatkan itu, baru kita bisa melihatnya. Jadi berdoalah, Tuhan selidikilah hatiku, ujilah batinku. Supaya semua yang selama ini samar dalam hidup kita bisa jelas kelihatan di depan kita. Semua motivasi kita, ya. Tadi kan Anda cerita tentang ternyata masih ada kesombongan ketika cerita, ketika bersaksi istilahnya gitu. Oke, kita dengar dulu pembicara yang kedua yaitu Aan. Nanti setelah ini saya akan berikan kesempatan untuk saudara memperdalam apa yang telah dibicarakan oleh pembicara pertama dan kedua. Silakan Aan. Iya, masalah sekatan ini memang hal yang perlu kita perhatikan. Karena selama masih ada sekatan dalam kita dengan Tuhan, kita nanti tidak akan bisa menerobos dalam berdoa, saudara. Jadi selama kita belum bisa menanggulangi sekatan yang ada dalam hidup kita, pasti doa-doa kita itu akan terasa hambar, saudara. Ketika kita menyerukan nama Tuhan, ketika kita doa bacakan firman, ketika semua sekatan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita itu Tuhan terangi gitu, kita nggak buru-buru bereskan, semuanya apapun aktivitas rohani yang kita lakukan tidak akan bisa kita nikmati gitu. Ya. Seperti ada sesuatu yang ada halangan ya. Dan ketika itu kita sudah bereskan, maka semua apapun aktivitas rohani yang kita lakukan pasti akan bisa kita nikmati kembali, saudara. Ya, misalnya ketika kita bersalah kepada seseorang, ya, terutama bagi kita semua yang mungkin yang suami istri atau apa, kan kita sering selektu dengan pasangan kita gitu. Oh, Ya, atau dengan anak gitu kan. Selama kita belum bereskan ya kita juga tentu nggak bakal bisa gitu, saudara. Ya. Dan salah satu sekatan yang ingin saya bereskan pada hari ini yaitu kemarin ya, saudara, dia terangi tentang kita harus bertutur kata, menyampaikan pembicaraan Tuhan gitu dalam ibadah gitu. Saya kan selama ini suka tertahan-tahan tuh, saudara, kalau mau bicara gitu, saudara. Dan kemarin kan dia bukakan. Ketika kita membicarakan Tuhan, ketika kita menyampaikan pembicaraan Tuhan, kita itu salah satu jalan bagi kita, bukan hanya hasil dari kita dipenuhi roh, tapi juga jalan kita untuk bisa dipenuhi roh, saudara. amen. Ya, dan pada saat itu Tuhan terangi gitu. Ya, waktu Dad ngomong waktu itu kan saya ada KTB dengan Dad. Saya benar-benar bertobat, saudara. Ya, waktu Dad bilang kalau ada jemaat yang suka jarang bicara atau apa, saya merasa salah satunya saya itu, saudara, ya. Oh. Ya. Dan saya bertobat saat itu, saudara. Ya, itu juga merupakan salah satu sekatan dalam diri saya gitu. Tuhan selalu sudah dorong, saya selalu berontak gitu, saudara. Ya, jadi kalau saudara selama ini didorong Tuhan untuk bicara, saudara enggak melakukan, percayalah, ketika saudara berdoa itu akan menyiksa saudara juga loh. Ya, sudah. Ya. Oh, gitu. Ya. Ya. Saya baru tahu. Ya. Terus? Ya. Mungkin ya itu terang yang Tuhan berikan gitu ya, saudara. Dan hari ini saya benar-benar mau bertobat gitu, saudara. Ketika Amen. Tuhan dorong saya mau berbicara. Dan hal yang paling saya rasakan waktu itu, kalau saudara ingin dipenuhi roh, saudara harus benar-benar selalu menyampaikan bertutur kata tentang Tuhan, saudara. Amin. Ya. Dan ketika saudara benar-benar menuturkan semuanya yang tentang Tuhan, percayalah saudara, roh saudara pasti akan benar dipenuhi oleh Tuhan. Ya, Amen. dan itulah jalan yang Tuhan mau berikan bagi kita pada saat ini. Jadi kalau Amen. saat ini saudara malas berbicara, Tuhan sudah dorong, saudara nggak mau berbicara, nanti saudara nggak bakal dipenuhi roh loh. Ya, Oh. ya. Jadi kalau saudara mau dipenuhi roh, ini di jalannya, saudara. Ya, kalau saudara Tuhan dorong saudara untuk berbicara, berbicaralah. Ya, dan ketika itu sudah dibukakan, ya puji Tuhan, ya saudara,
Saya merasa sekatan itu sudah tidak ada lagi, saudara. Amin. Dan saya percaya ke depannya doa-doa saya akan semakin terus mengalami terobosan. Amin. Amin. Itu aja ya, saudara. Amin. Jadi sekarang sudah bertobat. Iya. Oke. Ajak yang lain bertobat dong. Kalau bertobat jangan sendirian. Tadi udah. Oh, udah. Oke. Iya, iya, iya. Oke. Ya. Itu yang Aan ceritakan tadi maksudnya adalah berkata-kata, berbicara bagi Allah, atas nama Allah atau tentang Allah, itu sebetulnya bukan hanya hasil dari orang dipenuhi roh, tapi juga jalan untuk kita dipenuhi roh. Contoh singkat ya, saya nggak pakai ayat Alkitab karena mungkin ada khotbah tersendiri nanti, karena saya nggak bermaksud untuk khotbah hari ini. Contoh sederhana aja, tanya orang-orang yang sekarang aktif menginjil, memberitakan Injil. Ya, hampir setiap minggu Aci cerita tentang kisah penginjilannya. Luar biasa, dan ketika dia bertutur kata menceritakan kisah penginjilannya itu, dia bilang, saya bersuka cita ketika ngomong ini. Itu tandanya dia dipenuhi roh sebetulnya. Jadi sebetulnya ketika dia berbicara, itu bukan hanya hasil dia dipenuhi roh, tapi itu juga jalan untuk dia dipenuhi roh. Itu maksudnya kira-kiranya. Ya gitu. Makanya orang yang diam aja bisa kemungkinan dia nggak dipenuhi roh. Dan kalau saudara sudah dipenuhi roh dan saudara berbicara, saudara akan lebih dipenuhi roh. Ada yang tanya sama saya begini, kan saya khotbah nih, tiap minggu saya khotbah. Saya bilang, ketika saya berkhotbah, saya merasa diberkati juga. Saya merasa benar-benar penuh gitu. Lalu ada yang tanya, gimana caranya kok khotbah dipenuhi? Orang kan kalau khotbah yang dipenuhi yang dengar kan. Ini kok yang bicara dipenuhi? Nah, dari situ saya jelaskan. Sebetulnya ketika kita berbicara atas nama Allah atau berbicara tentang Allah, maka itu bukan hanya hasil dipenuhi, tapi juga jalan untuk dipenuhi. Jadi saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Kenapa? Itu adalah hasil saya dipenuhi oleh roh atau hasil saya dipenuhi oleh firman. Ya, makanya ketika saya menyampaikan firman, saudara menerima firman. Tapi ketika saya menyampaikan firman, saya berbicara bagi Allah, saya berbicara tentang Allah atau tentang firman, maka itu juga jalan untuk saya dipenuhi oleh roh dan oleh firman lagi. Makanya setelah saya berkhotbah, wah rasanya saya kayak lebih penuh gitu, saudara. Jadi berbicara atas nama Allah, berbicara tentang Allah, itu bukan hanya jalan, bukan hanya hasil dipenuhi oleh roh, tapi juga jalan untuk dipenuhi oleh roh. Oke, tentang sekatan sudah ada dua pembicara utama yang berbicara. Jadi saudara bisa memperdalam dari dua pembicaraan saudara Ana, saudari Ana dan saudara Aan ini. Ya, yang tadi sudah berbicara, boleh berbicara lagi. Bebas, kita bebas aja saudara ya. Oke, pokoknya kalau saudara terdorong untuk bicara, bicaralah. Begitu prinsipnya. Siapa yang mau berbicara tentang sekatan? Angkat tangan dulu. Kalau ada yang mau bicara tentang sekatan, tadi yang dibicarakan oleh Ana dan Aan, mengkonfirmasi atau memperdalam. Angkat tangan. Satu. Ada satu lagi? Satu, dua. Habis satu kok satu, habis satu dua. Oke, silakan Vina. Tolong mic-nya dikasih. Ya, saya konfirmasi pertama dari Kak Ana tadi ya, memang sekatan itu karena yang tadi Kak Ana share itu kan kayak hampir nggak kelihatan kata dia kan karena kecil. Nah itu juga saya konfirmasi karena saya kemarin dapat pengalaman yang kayak gitu juga. Ya. Sebelumnya ini malah kejadiannya jadi saya udah yang tentang poros Kristus kan saya sudah menangkap ceritanya. Saya diterangi di bagian situ gitu. Saya kira memang awalnya poros saya pekerjaan gitu kan.
saya menyadari itu dan saya balik arah gitu perbedaannya tuh beda. Kristus itu nggak seperti itu gitu. Kalau poros kita di Kristus. Jadi waktu itu dikit lagi tentang poros nggak apa-apa ya Det ya? Gak apa-apa, bebas Iya. saja. Jadi waktu itu waktu bahas poros ada satu kata-kata Det yang dia bilang poros saat poros kita terlepas dari Kristus itu akan mengandung kutuk kan gitu kan. Nah itu kata-kata itu kuat di saya karena saya diterangi dengan kondisi saya kemarin gitu tentang pekerjaan. Jadi memang nyambung juga tadi lebih dipermudah dari Om Bagus share. Iya kalau kita biasa porosnya di keuangan, masalahnya pasti di keuangan juga gitu. Ya memang saya juga mau konfirmasi itu, dulu poros saya di pekerjaan gitu. Saya paling susah menolak pekerjaan gitu. Jadi hari-hari saya semua tuh bekerja gitu. Bahkan jadi waktu ibadah saya itu mungkin sangat sedikit gitu. Karena pasti itu terpakai buat kerja. Nah tapi memang benar ternyata memang dunia itu bisa memberikan apa yang kita mau. Kita bisa sampai di posisi seperti ini gitu ya, sampai di sini. Pengen ke sini lagi bisa dikasih dunia. Tapi saat poros kita itu memang bukan Kristus, itu pasti akan menuntut kebalik kita. Nah memang yang saya temukan masalah saya memang jadinya di pekerjaan. Banyak hal-hal yang sukacita saya tuh tergantung dari unsur-unsur dari pekerjaan ini. Saat itu diambil, saya langsung bisa, mental saya bisa down, bisa apa, kayak gitu. Tapi itu semua jadi beda setelah, ya itulah pelan-pelan, ya saya memang itu perjalanan saat poros saya di Kristus ya. Ternyata beda gitu, kalau poros saya di Kristus saya merasa memang inilah Kristus itu benar-benar tempat peristirahatan. Amin. Tempat peristirahatan kita. Dia tidak menuntut kita apapun, tapi dia mau kasih kita itu damai, sukacita. Kalau Tuhan kasih itu tuh gak ada tuntutan kayak yang dunia kasih gitu. Dunia bisa kasih kita kesuksesan tapi ternyata memang yang saya temukan selalu ada itunya gitu kan. Oke, saya bisa share itu kemarin waktu itu di penginjilan kan. Tapi ternyata dari situ saya dipertemukan nih satu case gitu. Saya nggak bisa ambil lah pekerjaan ini gitu kan. Saya nggak bisa ambil pekerjaan ini terus dulu kalau posisi dari dulu pasti saya tuh rasanya kayaknya nggak terima. Saya nggak bisa menerima dengan mudah gitu kan. Tapi waktu itu saya bisa terima keadaan itu dengan mudah gitu kan. Saya kira aku udah benar. Tapi ternyata malah dari situ saya dibukakan lagi ternyata ada ambisi lain di dalam saya ini yang hidup lagi gitu. Memang nggak se-ekstrim dulu tapi ini berhubungan sama pekerjaan. Nah inilah yang saya rasa kemarin saya diterangi bahwa ternyata makanya saya ngerasa kok itu kenapa ya hampir seminggu gitu saya tuh nggak bisa kayak memang kayak diri saya sama Tuhan kayak ada sekatan gitu. Nggak sadar sebelum saya diterangi. Ternyata ya itulah ada keinginan lain di hati saya yang bukan sebenarnya dasarnya dari Kristus. Itu jadi jadi ada sekatan itu, bikin sekatan baru antara saya sama Kristus kayak gitu. Ya itu slightly sih, emang itu kayak kecil sekali. Cuman ternyata itu dipermasalahkan gitu. Tuhan mau lepas itu semua gitu kan. Nah akhirnya dari situ udah ternyata saya diterangi memang benar tadi ini nyambung juga sedikit yang Romi share. Saat kita mengizinkan memang Tuhan menanggulangi kita kayak memilih nih salah satu itu pasti kayak perkenanan Tuhan itu turun gitu kan. Nah saya rasa memang di situ begitu saya mulai saya diterangi saya nggak mau hal itu karena itu udah bikin banyak buah maut gitu ya sebenarnya di saya ya. Setelah dari situ memang benar ya saya ngerasa jadi waktu saya masuk lagi mau ketemu Tuhan bahkan bukan di doa saya ininya dari firman-Nya Tuhan kayak itu jadi bisa langsung saya ngerasa saya sama Tuhan itu jadi dekat lagi gitu saat saya melepaskan itu tadi oh iya motivasimu yang ini bukan Kristus oke saya nggak mau nahan lagi iya saya lepaskan terus ada beberapa kejadian lagi yang ya saya udah nggak punya opini lagi untuk itu semua kayak iya ya saat saya lepasin itu memang benar perkenanan Tuhan itu ada turunnya tuh lebih mudah gitu tanpa saya mengusahakan gitu. Ya itu sih yang dari saya. Oke, sudah? Oke silakan Mary. Ya, yang lain tetap fokus konsentrasi ya mendengarkan. Jangan anggap
remeh pembicaraan-pembicaraan dari anggota tubuh yang lain. Oke? Karena itu pasti menyuplai kita juga. Silakan. Kalau berdasarkan pengalaman, Loh, kok sama ya? ya kalau berdasarkan pengalaman saya, eh, yang menjadi sekatan antara hubungan kita kepada Tuhan itu khawatir kalau berdasarkan pengalaman saya ya. Karena kita sepertinya kita merasa kita sudah tidak khawatir. Tapi pada saat kita berhubungan kepada Tuhan itu bisa menjadi sekatan gitu yang kita tidak sadari. Padahal sebenarnya itu rasa khawatir itu masih ada. Jadi saat mengalami khawatir itu langsung saya berpaling ke dalam roh. Berpaling ke dalam roh, khawatir hilang. Amin. Saya jadi bingung. Nggak apa-apa, ngomong aja. Iya, jadi saya ada baca ya mengenai ya secara nggak sengaja sih saya lihat di Alkitab Pemulihan itu ada yang mengenai ini ya, mengenai yang Tuhan bilang sebenarnya itu pada saat kita khawatir itu juga kita sudah ini kayak kita itu dosa di mata Tuhan. Pada saat kita khawatir, kita seperti itu. Dan Tuhan sebenarnya tidak senang gitu kalau kita ini khawatir. Jadi yang saya alamin, terus pada saat menghadapi suatu masalah, itu pasti khawatir itu pasti ada. Tapi yang saya lakukan, jadi kan saya terus menyerah gitu. Jadi menyerah kepada Tuhan. Pada saat sudah menyerah kepada Tuhan dan yang saya alami ya, jadi pada saat terus menyerah kepada Tuhan tuh, memang itu tidak bisa dalam semalam sih. Jadi terus dilakukan hal itu dan pada saat kita seperti itu seperti kembali ya porosnya kepada Tuhan. Jadi kita itu udah enggak, kayaknya biarpun mau masalah besar bagaimana, tapi masalah itu seperti kayak tidak ada. Itu. Jadi ya itu memang apa yang menjadi poros kita. Ya itu memang ada hubungannya juga dengan yang sekatan ini sih. Nah, pada saat terus saya melakukan hal itu dan Tuhan ya benar-benar menyelesaikan gitu. Satu persatu diselesaikan. Amin. Jadi ya, aduh sorry ya saudara, saya agak terharu jadinya. Karena gini loh, saya terharunya gini, selama ini ya kita merasa nih, kita sudah mengenal Tuhan. Ya. Kita sudah mengenal jalan-jalannya. Tapi ternyata apa yang kita kenal selama itu kita belum gitu. Kita belum mengenal Tuhan dan jalan-jalannya. Ya. Karena yang tadi benar yang dikatakan, apa yang terjadi dalam sehari-hari kehidupan kita. Apakah masalah A atau masalah B, ya berarti porosnya itu bukan ke Tuhan gitu. Dan sekarang ini saya sama suami, kita suka diskusi ya. Kita suka diskusi, jadi iya ya, ternyata jalan Tuhan itu sebenarnya itu sangat sederhana loh saudara. Amen. Iya, kalau dari pengalaman kita itu sangat sederhana. Jadi kita tidak perlu melakukan apa-apa dan kita tidak perlu kayak khawatir, takut gitu, kecewa. Ya. Kita tidak perlu, karena itu kalau di mata Tuhan semua itu adalah dosa. Ya. Ya jadi sekarang ini ya kita jadi semakin tahu gitu. Oh, kalau jalan Tuhan berarti bukan seperti yang dulu yang kita tahu. Jalan Tuhan itu
Tapi sekarang ini kita jadi tahu, oh cara Tuhan gini ya. Karena apa? Semua jalan Tuhan itu patokannya benar-benar di Alkitab. Ya. Dan Tuhan di Alkitab dibilang Tuhan itu setia dan adil, dan itu benar-benar Tuhan itu benar-benar setia dan adil. Amin. Apa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab, yang Tuhan bilang Tuhan adalah yang memelihara hidup kita, dan itu benar-benar Tuhan yang memelihara hidup kita. Amin. Jadi apa yang firman Tuhan katakan apapun, kita sebenarnya kita tidak punya alasan untuk tidak percaya. Ya. Karena semua apa yang tertera di firman Tuhan itu benar-benar yang harus kita percayai. Amin. Karena itu kalau kita kita bisa memahami di situnya cara Tuhan bekerja. Kalau kita mau mengalami yang dulu istilah kita kayak terobosan itu, ya kita harus benar-benar patokannya itu di Alkitab. Apa yang Tuhan katakan. Jadi apa yang Tuhan katakan, ya apa yang Tuhan katakan ya itu udah selesai gitu. Ya. Kalau Tuhan bilang kita adalah seorang pemenang, ya benar kita seorang pemenang. Kalau Tuhan bilang kita jangan khawatir, ya kita jangan khawatir. Kalau kita apapun juga kita patokan kepada firman Tuhan. Dan kalau ini ya, dulu saya merasa kayaknya firman Tuhan itu kayaknya janji-janji Tuhan itu kayaknya wah gitu loh. Kalau untuk kita sebagai manusia ya. Jadi janji Tuhan itu yang kita yakini kayak dan amin. Tapi kenapa janji Tuhan itu sepertinya kayak jauh gitu untuk kita raih. Tapi ya sekarang ya puji Tuhannya kita dengan sekarang yang kita terus terima firman, kita terima terang, ya kita semakin tahu gitu jalan Tuhan seperti apa dan janji Tuhan. Bagaimana janji Tuhan itu bisa terrealisasi dalam hidup kita. Ya itu jalannya sebenarnya itu sederhana sekali. Jadi itu yang saya alamin sih seperti itu. Ya. Amin. Soal itu tadi soal sekatan kan ya. Oke, kita maju ke yang ketiga dan keempat sekaligus ya. Mengenai salah lihat. Wah, ini kayaknya banyak nih. Salah lihat dan berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Kita bicara tentang salah lihat ya. Ketika kena badai seringkali kita salah lihat. Ketika kehilangan kita juga salah lihat, kita kehilangan Tuhan juga. Lalu berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Siapa yang mau bicara tentang hal ini? Angkat tangan. 1. Ada lagi? Satu lagi? 2. Oke, silakan Yulis. Nanti yang lain boleh menanggapi atau memperdalamnya. Mengenai pengalaman ini mungkin beberapa orang udah tahu, tapi kan belum semua. Jadi dan ini pengalaman ini juga udah lama sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Iya. Karena udah beberapa tahun yang lalu tentang orang tua saya, papa saya dipanggil Tuhan. Nah beberapa tahun yang lalu itu kan viral soal COVID. Nah papa saya itu meninggal karena COVID. Kami sekeluarga kena COVID. Mama saya sedang di rumah sakit. Saya, papa, Budi, Gavin di rumah. Saya mengusahakan supaya papa saya dirujuk. Saya minta, saya kontak puskesmas. Saya juga sempat nanya sama Ana tuh, dia bisa dapat ambulan gimana. Saya mau usahakan. Akhirnya saya kontak, tapi ya pihak puskesmas bilang oke, kami usahakan, itulah intinya. Terus disuruh foto keadaannya kayak gimana, saya foto keadaannya. Akhirnya sampai malam nggak ada kabar, dan paginya papa saya udah dipanggil Tuhan. Akhirnya saya kabari lagi ke puskesmas, ke orang-orang sana lah, pengurus itu.
saya bilang papa saya sudah dipanggil Tuhan. Nah, saya sih secara apa ya, semua pengaturan Tuhan daripada berlama-lama, sebentar saudara, daripada berlama-lama kan papa saya menderita, memang sebaiknya dipanggil Tuhan gitu ya. Nah, saya sudah mengikhlaskan, tapi di sisi ini saya salah lihat. Saya dipengaruhi rasa mengasihani diri. Bentar saudara. Jadi Ini menangis bukan karena belum ikhlas kan ya? jadi setelah saya tahu ini yang terbaik, terus saya salah gitu loh. Dalam pikiran saya merasa kasihan. Papa saya kasihan, kenapa harus dengan kondisi seperti ini, dengan keluarga yang tidak bisa mendampingi. Rasa itu loh, Tuhan kenapa nggak seperti yang lain. Bahkan saya pun mengantarkan di depan gang rumah, mengantarkan jenazah papa juga disuruh buru-buru balik. Karena memang waktu itu COVID itu kan ditakutin lah sama orang. Ya sudah, nah pikiran itu yang mengganggu saya sampai saya beralih gitu loh. Lupa sama Tuhan, sampai saya ngomong sama Dad kan. Saya cerita sama Dad dan puji Tuhan Dad mengembalikan saya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya. Karena saya bilang saya sedih dengan cara seperti ini dan Dad bilang yang menentukan adalah bagaimana cara kita hidup. Ya, cara kita mati tidak Ya, menentukan. bagaimana cara kita mati tidak menentukan. Tuhan Yesus saja mati dengan cara yang tidak layak. Nah, dari kalimat itu semua runtuh, benar-benar runtuh Amin. saudara. Rasa mengasihani diri saya, rasa sedih saya benar-benar hilang seketika itu juga. Amin. Jadi pandangan saya kepada Tuhan berbeda. Bahkan kayak saya tahu walaupun saya tidak melihat penderitaan Tuhan, tapi saya percaya itu ada kuasa yang bekerja yang sudah Tuhan lalui itu membangkitkan saya, meruntuhkan semua rasa maut di dalam saya gitu. Jadi segala situasi itu kalau kita salah lihat itu rasanya kita menderita banget. Tapi Iya. begitu kita melihat Tuhan, nggak ada Amin. apa-apanya saudara. Amin. Nggak ada apa-apanya. Jadi ya yang menentukan adalah bagaimana cara kita hidup. Bagaimana cara kita mati itu tidak menentukan. Amin. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah melalui banyak hal. Ya. Dan itulah yang menguatkan kita saudara. Amin. Itu aja sih. Amin. Haleluya. Sebentar saudara. Saya jadi terharu. Ya, cara kita mati tidaklah menentukan. Jadi nggak usah menangisi cara orang mati. Yang perlu kita tangisi waktu dia hidup itu loh, cara hidupnya. Tangisi, bawa dalam doa supaya dia mengalami perubahan. Kalau dia sudah mati nggak perlu ditangisi. Mau caranya kayak gimana kayak, oke? Silakan, Saudari Merni. Ya 1, 2 udah nangis. Saya singkat aja ya, singkat aja. Ini kenapa berentet ya? Giliran yang nangis semua. Enggak. Batuk semua. Ya saya singkat aja. Oke. Saya itu kenanya di waktu dia katakan berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Dulu saya Amin. pikir ayat ini cuma buat Thomas. Ya, tapi ternyata satu hari saya toto mulut saya ngomong, "Tuhan, maafkan saya Tuhan, saya belum mengenal Tuhan." Kata-kata itu terus suka saya ucapkan dan tiba-tiba saya jatuh sakit saudara. Sakit sampai masuk rumah sakit ya. Sampai masuk rumah sakit. Tadi kan saya nggak ngerti kenapa saya ngomong ini.
Karena saya merasa saya itu kan udah mengenal Tuhan. Saya itu orang hebat. Tanpa kerasa ya saudara, mungkin saudara juga mertawakan saya, tapi belum tentu saudara juga mungkin pernah merasa gitu. Saya ini kan hebat, saya udah ngajar sekolah minggu, remaja, sampai umum juga udah. Jadi saya merasa saya udah mengenal Tuhan, tapi ternyata saudara, saya belum mengenal Tuhan sama sekali. Iya. Ya, waktu saya sakit itu benar-benar baru saya mengenal Tuhan gara-gara Romi bilang, waktu ada badai, jangan sampai enggak mendapatkan Tuhan. Rugi, katanya, udah menderita, enggak dapat Tuhan. Jadi saya di situ, apa artinya ya? Ya, tapi puji Tuhan, ya, waktu itu saya benar-benar mendapatkan Tuhan, saudara. Ya, Amen. di situ saya bisa mengenal Dia. Tiba-tiba saya bisa mengenal Dia sebagai Allah yang selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Amen. Itu saya nggak tahu, pokoknya itu spontan. Itu kata-kata benar-benar hidup bagi saya. Amen. Jadi ketika saya di rumah sakit, saya nggak pernah meminta-minta, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan. Kalau dulu mungkin saya begitu, tapi tanpa sadar ini saya ingat saya nggak pernah meminta-minta pada Tuhan. Ternyata Tuhan sudah menanamkan kata-kata itu di dalam saya, bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Amen. Dan pada waktu pertama kali saya sudah keluar rumah sakit, saya pertama kali kontrol, ya. Biasa itu saya berdoa di balik pintu, saya bilang, Tuhan, saya mau pergi ke dokter. Tuhan tolong supaya semuanya baik hasilnya. Pokoknya semuanya baik. Karena saya takut. Tapi sekarang semua doa saya berubah, saudara. Saya cuma Amen. berdoa, Tuhan, saya mau pergi. Saya percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Amen. Dan saya pergi ke dokter. Sampai di sana tahu saudara, itu Enggak. obat-obat yang banyak saya bawa. Terus dokter bilang, ini nggak usah lagi, ini stop, ini stop, ini stop, ini stop. Cuma antibiotik aja dihabisin. Oh puji Tuhan. Dan nanti ke dokter THT katanya. Nah kemarin hari Jumat lalu ke dokter THT. Dan saya berdoa gitu juga, Tuhan saya mau pergi ke dokter. Allah selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Saya pergi saudara. Sampai di sana saya diperiksa semuanya bersih katanya. Wah puji Tuhan, aduh luar biasa Tuhan itu. Jadi Tuhan memberikan kalimat itu kepada saya. Sekarang saya kalau berdoa begitu saudara. Jadi doa saya berubah. Dulu saya kalau mau makan saya berdoa, jadi panjang ya dikit ya. Enggak apa-apa. Dulu kalau saya berdoa saya bilang gini, Tuhan saya mau makan. Tuhan tolong, saya bilang tolong sucikan makanan ini, jadikan makanan ini kekuatan bagi tubuh saya. Dan Tuhan tolong berkati orang-orang di luar sana. Dalam nama Yesus, amin. Sekarang nggak tahu bagaimana, doa saya juga berubah saudara. Saya singkat aja, Tuhan saya mau makan, terima kasih buat makanan ini yang menjadikan kesehatan dan kekuatan bagi seluruh tubuh saya. Amin. Dulu mau tidur, satu lagi saudara ya. Saya selalu berdoa, Tuhan saya mau tidur, Tuhan tolong jaga saya, ya, jaga sekeliling rumah ini dengan para malaikat-Mu saja. Jauhkan dia orang-orang jahat, jauhkan dia kuasa-kuasa jahat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Sekarang nggak tahu gimana berubah juga saudara otomatis. Tuhan saya mau tidur, terima kasih Tuhan. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, amin. Dan saya nyenyak tidur saudara. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi firman itu ya dulu saya nggak ngerti bagaimana saya bisa ya orang-orang tuh nggak melihat Tuhan namun percaya. Saya pikir buat Thomas. Ternyata sekarang saya percaya bahwa saya bisa melihat Tuhan lewat roh saya. Amen. Melalui roh saya tahu bahwa Dia selalu ada buat saya. Melalui Amen. roh saya bisa melihat Dia selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Amen. Ya, jadi karena Abraham, waduh, ini bisa panjang saudara. Abraham, saya jadi bisa mengenal dia saudara. Ini udah lama numpuk di dalam nggak dikeluarin, jadi sekali keluar banyak saudara. Ya, nggak jadi saya bisa mengenal Abraham. Kok Abraham mau ya langsung Tuhan suruh serahkan anaknya, dia langsung serahkan anaknya, dia langsung jalan gitu. Walaupun anaknya dia mau sembelih.
Tapi di sini saya bisa mengenal Tuhan. Oh, Abraham udah mengenal Tuhan sebagai Allah yang menyediakan. Amin. Makanya dia bisa jalan. Makanya dia, seberapa banyak saya bisa mengenal dia, sebanyak itulah Tuhan akan bekerja dalam hidup saya. Begitu Ya. juga dengan saudara-saudara sekalian. Maka kenallah dia saudara. Puji akan nama Tuhan. Amin. Amin. Saya pikir tadi akan ngomong sebanyak kita sudah mengenal Tuhan, sebanyak itulah yang bisa kita persembahkan kepada Dia. Ternyata enggak. Oke, saya kasih satu kesempatan terakhir untuk bicara. Siapa yang mau bicara? Tentang salah lihat dan berbagai hal yang tidak melihat namun percaya, boleh menanggapi yang Yulis dan Saudara Merti. Udah nih, cepetan, saya mau tutup nih. Saya hitung sampai 100 ya. Udah? Tidak ada? Oke, kita serahkan kepada Eko untuk memberikan kesimpulan. Silakan Mas Eko. Ayo kasih kesimpulan. Ya, pakai mic dong. Nah. Iya kan. Haleluya, tolong kami Roh Kudus, tolong saya. Kesimpulannya adalah, oh haleluya. Kesimpulannya hanya satu Pak, kita nggak bisa punya poros yang lain. Amin. Hanya satu poros yaitu Kristus saja. Amin. Udah itu aja Pak, terima kasih. Mantap. Iya. Luar biasa, nggak salah saya suruh dia bicara untuk mengambil kesimpulan. Haleluya. Baik, terima kasih buat semua pembicaraan Allah yang sudah utarakan. Ya, saudara yang berbicara pasti penuh tuh. Makanya waktu bicara semangat banget kan. Kita harus belajar berbicara, menjadi orang Kristen yang berbicara. Karena Allah kita adalah Allah yang berbicara. Allah kita bukan berhala yang bisu, yang tidak bisa bicara. Jadi kita juga tidak boleh bisu. Kita harus berbicara. Karena yang menyembah itu harus sama dengan yang disembah. Yang disembah adalah Allah yang berbicara, jadi umatnya harus berbicara juga. Kecuali yang kita sembah itu berhala, yang tidak bisa bicara, maka kita juga bisu. Makanya penyembah berhala rata-rata bisu, tidak bisa bicara. Oke? Oke, hari ini cukup. Apakah sudah dikenyangkan? Amin, puji Tuhan.